Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai pasar wajarnya. Selisih antara harga perolehan sekuritas dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dikatakan belum direalisasi karena keuntungan atau kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan hanyalah merupakan keuntungan atau kerugian semu belaka atau keuntungan atau kerugian yang hanya dicatat atau diakui di atas kertas. Kemudian, karena sekuritas yang tersedia untuk dijual ini bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perubahan harga pasar tidak akan masuk dalam perhitungan laba bersih, melainkan akan dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan diakumulasi sebagai komponen dari modal pemegang saham, yaitu akumulasi laba komprehensif lainnya. Sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Investasi dalam sekuritas ini juga akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai pasar wajarnya. Sama seperti halnya dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trading securities, keuntungan yang belum direalisasi akan tetap diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi peningkatan nilai, di mana harga pasar sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historisnya. Demikian juga, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trading securities, kerugian yang belum direalisasi akan diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi penurunan nilai investasi, di mana harga pasar sekuritas pada saat itu, yaitu saat penutupan pembukuan, justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya historisnya. Untuk sekuritas yang diperdagangkan atau trading sekuritas, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi, yaitu sebagai bagian dari laba operasi berlanjut. Untuk keuntungan yang belum direalisasi, tepatnya akan dilaporkan pada bagian pendapatan dan keuntungan lain-lain dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk kerugian yang belum direalisasi,
akan dilaporkan pada bagian beban dan kerugian lain-lain. Sehubungan dengan adanya perubahan harga pasar dalam sekuritas investasi, terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atas trading securities dengan available for sale securities. Untuk trading securities, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan dan keuntungan lain-lain, atau sebagai beban dan kerugian lain-lain. Sedangkan untuk available for sale securities, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan secara terpisah dari laba bersih. Dengan kata lain, tidak masuk dalam perhitungan laba bersih, tetapi merupakan bagian dari laba komprehensif, yaitu sebagai laba komprehensif lainnya. Trading securities lebih bersifat lancar dibandingkan dengan available for sale securities. Available for sale securities bisa bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Sebagaimana yang telah saya bahas tadi, trading securities dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Berbeda halnya dengan available for sale securities yang dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat. Dalam pelaporan arus kas, pembelian atau penjualan trading securities diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan pembelian atau penjualan untuk available for sale securities akan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai trading securities, kemudian available for sale securities, dan equity method securities. Dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga pokok atau harga perolehan, atau dikenal dengan istilah cost method. Namun, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas atau equity method. Meskipun sekuritas yang dibeli adalah sama-sama dalam bentuk saham atau sekuritas ekuitas, namun metode pencatatannya akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Investasi dalam equity method securities atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20%
tidak dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih investi. Investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasar, mengingat fokusnya adalah lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perusahaan investi. Dalam hal ini, nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidaklah diperlukan. Sedangkan investasi dalam hal to maturity securities atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Ingat kembali bahwa kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode tersebut. Sama seperti halnya dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas, nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Sesuai dengan namanya, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan satu-satunya sekuritas utang yang perlu diamortisasi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Semoga bermanfaat. Salam sukses.